Alhamdulillah pada tahun ini, tahun 2021 ini, LKPRSI mendapat kepercayaan dari Dinas Kemendikbud, Kementerian Kemendikbud ya, mendapat 2 kali tahun ini. Ini yang tahap 2 Mas, saya kerjakan. Tahap 2 itu sebanyak 27 orang. Kalau tahap 1, LKPRSI diberi kepercayaan sama Kemendikbud Pusat, Kemendikbud RI itu 20 orang. Jadi semuanya tahun ini 47 orang. Alhamdulillah LKPRSI telah menyelenggarakan atau menyelesaikan pelatihan-pelatihan secara detail atau secara selesai semuanya. Dari pertama kita rekrutmen, terus kita job ordernya ke PT Sengsil yang berada di Cibadak, terus anak-anak berlatih juga alhamdulillah. Walaupun kita lagi musim COVID begini, alhamdulillah anak-anak sehat-sehat dan bisa menyelesaikan pembelajaran sampai tuntas. Anak-anak enggak ada yang bolos Mas, alhamdulillah sehat-sehat karena kita selalu menjalankan prokes. Anak-anak setiap pagi saya kontrol untuk prokesnya dulu. Alhamdulillah, dan kemarin pun setelah menyelesaikan pelatihan diadakannya uji kom oleh PT Sengsil sendiri yang diwakili oleh Bapak Suwarto dan Bapak Andi sebagai tim uji kom dan tim monitoring dari perusahaan yang dijoborkan dengan LKPRSI. Dan kemarin pun hasilnya alhamdulillah anak-anak selesai tepat waktu. Bahkan anak-anak itu ada yang jagoan dan ada satu anak yang langsung diangkat oleh PT Sengsil untuk menjadi asisten dari Bapak HRD-nya karena mungkin ngelihat skill anak. Alhamdulillah Mas, LKPRSI menjalankan ini dengan amanah, dengan benar, sesuai dengan pembelajaran, daftar pembelajaran kita sesuai dengan Jukrak dan Juknisnya yang ada aturannya di kementerian. Dan mungkin setelah ini Mas, setelah anak-anak tuh selang 3 hari langsung minggu depan ya Senin ini mungkin langsung disalurkan, diterima oleh PT Sengsil sendiri. Itu Bapak HRD-nya sudah bicara kepada kami dan itu anak-anak langsung diterima, langsung disalurkan di mungkin di awal tahun 2022 ini pembelajaran. Yang mana anak-anak setelah daftar ulang istilahnya, kami masuk ke teori pembelajaran, di mana teori pembelajaran itu kita mengacu ke jam pembelajaran untuk jadwal pembelajaran. Dari tahap ke tahap, dari jam ke jam itu ada Mas, seperti itu. Dari pertama pengenalan mesin, setelah itu anak-anak belajar cara jahit lurus, jahit zigzag, jahit seperti bola-bola yang mana dengan 3 item itu anak bisa mengerjakan produksi di perusahaan. Itu kuncinya dulu Mas. Jadi anak itu dari kertas dulu nih awalnya, setelah dia tuh lemas tangannya baru nanti kita ke tahap kain. Di situ kita belajar membuat saku bobok, membuat kerah, memasang kancing, memasang sleting, semuanya komponen-komponen itu kita kerjakan walaupun dengan 100 jam. Kita kita padatkan anak itu dengan step terus sampai anak itu licin, sampai anak-anak itu memahami. Nah setelah itu barulah kalau anak sudah kelihatan bagusnya, baru kita bikin kemeja tuh yang dipakai seragam. Dia bikin kemeja untuk seragamnya dia dulu, supaya anak itu merasa senang, merasa oh bener aku ini sudah bisa. Nah itu dari situ anak-anak kalau sudah bikin kemeja itu kelihatan anak tuh bener-bener yang cerdas. Yang mana yang kurang kita genjot terus supaya anak itu bisa dan supaya anak itu terus hebatlah seperti teman-temannya. Di situ kita bikin mola dulu, teori dulu. Kita kasih teori dengan instruktur kami Bapak Rudi dan Pak Asep.
dikasih teori bagaimana caranya kita mengukur badan, mengukur lingkar badan, semuanya diajarkan, nggak ada yang terlewati. Sesudah itu barulah ke tahap praktek. Nah, praktek kita ngukur ukuran sesuai ukurannya dia, badannya dia, supaya ketika dia selesai bikin, dipakai oleh sendiri. Itu Mas Andri lihat sendiri, itu yang dipakai adalah hasil dia. Dia bikin kemeja seperti ini, terus celananya. Nah, terakhir di uji kom. Nah, di situ dalam tahap pembelajaran selama 100 jam ada monitoring. Monitoring itu dari Disdik, dari Ibu Penilik, dari HIPKI, pokoknya seneng aja, pada ngeliat aja bagaimana sih prosesnya gitu, pada seneng istilahnya sambil main gitu. Cuman kita mengadakan monitoring 2 kali tuh selama 100 jam dari PT Sengsil itu. Pertama sama Pak Didin, Pak Atma, terus ada Pak Andi juga, ada Pak Warto juga. Itu bergantian memonitoring, mencocokkan apa yang dikasih materi dari Dudi sesuai permintaan dari dia. Apakah anak itu benar tidak menjalankan ini? Karena pembelajaran ini sekarang kita mengacunya uji komnya ke Dudi. Apa yang dikasihkan Dudi harus diajarkan. Nah, ternyata anak-anak ini sudah bisa. Dan sampai setelah uji kom, anak-anak itu mendapatkan sertifikat. Udah sertifikat, baru kita nyusun ke tahap untuk lamaran kerja. Makanya sesudah uji kom, anak itu terus aja datang ke LKPRSI sebelum selesai untuk membuat lamaran, sampai kita akhirnya diserahkan atau disalurkan ke PT Sengsil sesuai dengan nanti jadwalnya. PT Sengsil kemarin sih bilang tunggu sampai 5 hari dari uji kom itu. Alhamdulillah Mas, mungkin itu saja yang bisa sampaikan sama saya sebagai pimpinan LKPRSI yang berada di Kabupaten Sukabumi. Terima kasih kepada Kementerian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah memberi kepercayaan kepada kami sebagai pimpinan LKPRSI yang berada di Kabupaten Sukabumi. Mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf dengan kekurangan. Juga tak lupa untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi yang telah memonitoring kami. Juga tak lupa semua pimpinan lembaga yang telah mensupport kami. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa sih kesan-kesan selama mengikuti PKK di LKPRSI ini? Boleh. Sebelum mengenal LKPRSI ini, saya merupakan lulusan SMA yang awalnya luntang-lantung tidak memiliki pekerjaan. Namun setelah memiliki atau mendapat kabar tentang pelatihan yang diadakan oleh LKPRSI ini, saya sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Karena saya ingin memiliki skill, terutama di dalam bidang menjahit, karena dunia fashion ini tidak akan ada habisnya. Yang mana nanti ketika misalnya orang-orang berbondong-bondong ingin memiliki brand-brand ternama, saya memiliki niat atau ide tersendiri, yaitu ingin menciptakan brand tersebut. Maka dari itu saya sangat semangat mengikuti pelatihan ini. Dan apa yang bisa diambil dari hasil mengikuti pelatihan di sini? Dari awalnya saya yang sangat tidak mengenal apa itu mesin jahit, alhamdulillah selama 1 bulan mengikuti program ini, saya bisa mengenal apa menggunakan mesin jahit, obras, dan overdek. Yang mana kami dilatih atau diberitahu dari awal pemasangan yang namanya skoci, memasang benang atau spool, dan menjalankan mesin-mesin tersebut. Ya. Dan pada kesempatan atau pelatihan kali ini juga kami berhasil membuat 2 baju, yaitu 1 kemeja yang kami kenakan dan 1 blus yang kami ikuti dalam uji kom yang diadakan oleh PT Sengsil. LKPRSI, Yes, yes, yes. khusus